Setiap subuh, Nenek Rukmini duduk di teras rumah tuanya, merajut anyaman sambil menanti anak sematawayang yang tak kunjung pulang. Yang ia tunggu bukan pelukan hangat, melainkan selembar surat yang akan mengusirnya dari rumah sendiri. Di balik pagar berkarat itu, hidup seorang ibu dengan hati seluas samudra. Tapi tak pernah ia duga, orang yang paling ia cintai justru menyimpan rencana terkeji. Dan di sebuah tas anyaman lusuh, tersembunyi rahasia yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum sahabatku, salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Di ujung kampung, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah kayu tua yang sudah lapuk dimakan usia. Catnya yang dulu hijau kini hanya menyisakan serpihan-serpihan kecil yang mengelupas, memperlihatkan kayu di bawahnya yang mulai kehitaman. Pagar besi di depannya sudah berkarat di sana-sini, namun tetap kokoh berdiri seperti pemiliknya. Setiap hari, sebelum fajar merekah, sebelum ayam jantan pertama berkokok, sosok rentan Nenek Rukmini sudah duduk di teras rumah itu. Usianya sudah menginjak 75 tahun, rambutnya putih memutih seperti kapas, dan kulitnya yang keriput menyimpan ribuan kisah kehidupan. Matanya yang mulai sayu, namun masih menyimpan cahaya hangat, selalu menatap ke kejauhan. Nenek Rukmini duduk dengan kain sarung batik lusuh yang menutupi kakinya yang mulai lemah. Di pangkuannya, seekor kucing belang tiga dengan bulu lebat bergelung manja. Comblang, begitu nenek memanggilnya, sudah menemani nenek selama 7 tahun terakhir. Sejak pertama kali kucing liar itu masuk halaman rumah dan tidak pernah pergi lagi. Tangan Nenek Rukmini yang berurat dan bergetar halus sesekali mengelus kepala Comblang, namun lebih sering sibuk dengan daun-daun pandan yang telah dijemur kering. Dengan telaten, jari-jarinya yang cekatan memilin, menganyam, dan membentuk daun-daun kering itu menjadi sebuah tas anyaman yang cantik. Setiap helai daun dijalin dengan hati-hati, dimulai dari dasar, lalu dinding, hingga pegangan tas. Nenek sudah melakukan ini sejak puluhan tahun lalu, saat suaminya masih hidup, saat Dito, anak sematawayangnya, masih kecil dan suka duduk di sampingnya belajar menganyam. Sayup-sayup, suara azan subuh mulai terdengar dari masjid kampung. Nenek menghentikan kegiatannya sejenak, mengangkat kepalanya, dan berbisik lirih doa untuk anaknya yang jauh di kota. Doa yang sama setiap hari, "Ya Allah, lindungi anakku Dito, bahagiakan dia, jauhkan dari kesulitan." Setelah azan selesai, nenek kembali pada anyamannya. Di sekeliling teras, beberapa tanaman obat dalam pot-pot bekas kaleng biskuit tumbuh subur. Jahe, kunyit, serai, dan beberapa jenis daun yang tidak banyak orang tahu namanya. Tanaman-tanaman itu warisan almarhum suaminya yang dulu dikenal sebagai ahli tanaman herbal. Pagi merambat perlahan. Matahari mulai menampakkan ujungnya di balik bukit. Sinarnya yang keemasan menyelinap di antara celah-celah genting rumah tua, menerangi debu-debu yang beterbangan. Nenek Rukmini mengangkat wajahnya, menatap jalan kampung yang mulai ramai dengan aktivitas warga. Anak-anak sekolah bersepeda, ibu-ibu pergi ke pasar, bapak-bapak bergegas ke ladang. Dari kejauhan, nenek melihat Bu RT lewat dengan keranjang di tangannya. "Selamat pagi, Nek," sapa Bu RT ramah. Nenek Rukmini mengangkat tangannya, membalas dengan senyum hangat meski giginya sudah tidak utuh. "Pagi, Bu. Mau ke pasar?" "Iya nih, Nek. Ada yang mau dititipkan." Nenek menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Nanti siang saya jalan-jalan sebentar ke warung." Percakapan singkat itu sudah cukup membuat pagi Nenek Rukmini terasa hangat. Setelah Bu RT pergi, nenek kembali pada anyamannya. Satu tas anyaman biasanya selesai dalam 2 hari, dan dijual hanya seharga Rp15.000. Tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana untuk beberapa hari. Nenek tidak pernah mengeluh. Baginya, bisa tetap mandiri dan tidak merepotkan orang lain sudah merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Comblang tiba-tiba bangkit, meregangkan tubuhnya yang lentur, lalu melompat turun dan berjalan ke arah halaman belakang. Nenek tersenyum. Mungkin kucing itu lapar dan mau berburu tikus. "Jangan pergi jauh, Blang," bisik nenek sambil tertawa kecil. Tiba-tiba, pandangan nenek terhenti pada sebuah foto usang yang tergantung di dinding ruang tamu yang terbuka dari teras. Foto hitam putih seorang pemuda tampan dengan setelan jas, dan seorang wanita muda berkerudung di sampingnya. Itu foto pernikahan Dito dengan Laras, 5 tahun lalu. Sejak itu, Dito jarang pulang.
Panggilan telepon pun bisa dihitung dengan jari. Awalnya sering, lalu semakin jarang, hingga sekarang nyaris tidak pernah. Nenek menghela napas. Matanya berkaca-kaca, namun ia segera mengusapnya dengan punggung tangannya. Tidak apa-apa, bisiknya. Anak-anak harus mengejar hidupnya sendiri. Yang penting dia bahagia. Ia kembali fokus pada anyamannya, menenun setiap helai daun dengan sabar, seolah menenun doa dan harapan yang tak putus-putusnya. Tas-tas anyaman itu nantinya akan ia titipkan ke warung Bu RT untuk dijual. Dengan uang hasil jerih payahnya sendiri, Nenek Rukmini merasa tetap berguna, tetap berarti, meski anak kandungnya seolah telah melupakannya. Mentari semakin tinggi. Suara burung-burung pipit riuh di pohon mangga halaman depan. Nenek Rukmini menghentikan anyamannya, berjalan pelan ke dapur untuk merebus air. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, akan ia lewati dengan tenang dan syukur. Tanpa tahu bahwa hari-hari tenangnya akan segera berakhir. Bahwa dalam beberapa pekan ke depan, anak yang selalu didoakannya itu akan datang dengan senyum yang menyimpan sesuatu yang tak terduga. Comblang kembali, menggesekkan badannya ke kaki nenek. Nenek tertawa kecil, mengambil piring kecil, dan menuangkan sedikit kuah sayur untuk teman setianya itu. Makanlah, katanya lembut. Kita berdua harus tetap kuat. Di balik pagar berkarat itu, di bawah terik matahari yang mulai terik, hiduplah seorang nenek dengan hati seluas samudra. Hati yang selalu memaafkan, selalu mendoakan, selalu merindukan. Hati yang tak tahu bahwa pengkhianatan terbesar justru akan datang dari orang yang paling dicintainya. Siang itu terik menyengat. Nenek Rukmini baru saja selesai menyiram tanaman obat di halaman belakang. Keringat membasahi keningnya yang berkerut, namun ia tetap tersenyum puas melihat daun-daun segar yang menghijau. Jahe mulai beranak, kunyitnya rimbun, dan daun sirsak yang ditanam di pinggir tembok tumbuh subur merambat. Nenek berjalan pelan menuju sumur untuk mencuci tangan, ketika tiba-tiba Comblang berlari ke halaman depan sambil mengeong keras. Aneh, biasanya kucing itu hanya diam saja di siang hari, tidur di bawah kolong tempat tidur. Nenek mengeringkan tangannya di kain lep yang tersampir di pundak, lalu berjalan ke depan untuk melihat apa yang membuat Comblang heboh. Dari kejauhan, terlihat debu mengepul di jalan kampung. Sebuah mobil hitam mengilap melaju pelan, melewati jalan berbatu yang sempit. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah nenek. Pintu mobil terbuka, dan sesosok pria muda dengan kemeja rapi dan celana bahan turun. Di belakangnya, seorang wanita dengan gaun mahal dan kacamata hitam besar keluar dengan malas-malasan, mengipas-ipas wajahnya dengan tangan. Nenek Rukmini tertegun. Tangannya terulur gemetar, matanya membelalak tidak percaya. Dito? Bisiknya lirih, seolah takut kalau itu hanya halusinasi. Pria muda itu melepas kacamata hitamnya. Wajah tampan dengan sedikit cambang, hidung mancung, persis almarhum ayahnya. Namun sorot matanya dingin, asing, tak seperti Dito kecil yang dulu suka memeluk nenek setiap malam sebelum tidur. Iya, Bu. Ini saya, Dito. Air mata nenek Rukmini tumpah tanpa bisa ditahan. Ia berlari kecil, meninggalkan tongkatnya yang bersandar di dinding, menerjang pagar besi yang ia buka dengan tangan gemetar. Nak, akhirnya kamu pulang. Ibu kangen sekali. Nenek memeluk Dito erat-erat, wajahnya menempel di dada anaknya, menangis terseduh. Dito terpaku. Tangannya terangkat ragu, lalu menepuk-nepuk punggung ibunya dengan canggung. Sudah, Bu. Jangan nangis. Saya baik-baik saja. Nenek Rukmini melepas pelukannya, lalu menoleh ke arah Laras yang masih berdiri di samping mobil, tidak bergerak mendekat. Laras, nak, ayo masuk. Ibu punya stok kelapa muda, enak diminum saat siang-siang begini. Ibu buatkan es kelapa ya. Nenek meraih tangan Laras, namun perempuan muda itu dengan cepat menarik tangannya kembali, pura-pura membereskan rambut. Enggak usah repot-repot, Bu. Kita hanya mampir sebentar, kata Laras datar, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Matanya mengamati rumah kayu tua itu dengan tatapan penuh penilaian, dari atap genting yang berlumut hingga lantai papan yang berderit. Dito menghela napas. Bu, mari kita masuk dulu. Ada yang mau saya bicarakan. Mereka bertiga masuk ke ruang tamu yang sempit. Laras memilih berdiri di dekat pintu, tidak mau duduk di kursi kayu tua yang sudah mulai lapuk. Tangan Laras sibuk mengusap-usap lengannya, seolah takut terkena kotoran. Nenek Rukmini yang masih diliputi kebahagiaan, tidak terlalu memperhatikan gelagat aneh menantunya. Ia sibuk mengelap air matanya dengan ujung kerudung, lalu bergegas ke dapur untuk mengambil air minum. Ini, minum dulu,
Nak, pasti kalian haus di perjalanan, kata nenek sambil meletakkan 2 gelas air putih di meja. Dito mengambil gelas itu, meneguknya seteguk, lalu meletakkannya kembali. Ia mengeluarkan map coklat dari tas kerjanya. Bu, saya ada perlu. Ini tentang kesejahteraan ibu. Nenek Rukmini mengerutkan kening. Kesejahteraan. Iya, Bu. Saya dan Lara sudah diskusi panjang. Kami ingin ibu hidup lebih layak. Tidak di rumah tua yang rapuh ini. Dito membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas penuh tulisan. Ini ada program dari pemerintah, bantuan untuk lansia. Ibu tinggal tanda tangan di sini, nanti ibu dapat dana bulanan. Nenek Rukmini memandangi kertas-kertas itu dengan bingung. Huruf-huruf kecil berjajar rapi, namun nenek sama sekali tidak bisa membacanya. Ini surat apa? Nah, ibu kan buta huruf. Laras menyeringai sinis dari balik pintu. Dito melirik istrinya, lalu kembali menatap ibunya dengan sabar yang dipaksakan. Ini surat administrasi biasa, Bu. Hanya syarat biar ibu dapat bantuan. Ibu tinggal cap jempol di sini. Selesai. Nenek Rukmini memandang anaknya dengan haru. Jadi kamu sengaja pulang untuk urus ini semua? Demi ibu. Dito mengangguk, tapi matanya tidak menatap langsung ke arah ibunya. Iya, Bu. Saya anak ibu, sudah seharusnya saya mikirin ibu. Nenek menangis lagi, kali ini tangis haru. Ya Allah, terima kasih. Ibu pikir kamu sudah lupa sama ibu. Ternyata kamu masih sayang ibu. Ia mengusap air matanya, lalu mengambil bantal kecil dari kursi. Ibu cap jempol di mana? Nah, cepat, biar ibu segera dapat bantuan itu. Dito menghela napas lega. Ia mengarahkan jari ibunya ke tempat-tempat yang telah diberi tanda silang. Satu persatu, cap jempol nenek Rukmini tertera di kertas-kertas itu. Nenek sama sekali tidak membaca, tidak bertanya, hanya pasrah dan percaya penuh pada anak kandungnya sendiri. Laras dari pintu tersenyum puas, lalu berbisik pada Dito, cepat selesaikan, kita masih ada acara malam ini. Setelah semua kertas ditandatangani, Dito berdiri. Sudah, Bu. Nanti saya urus sisanya. Ibu tunggu saja kabar selanjutnya. Nenek Rukmini mengangguk patuh. Kalian mau langsung pulang? Makan dulu. Nah, ibu masakan sayur asem kesukaanmu. Dito menggeleng. Enggak usah, Bu. Kami buru-buru. Nanti saya kabari lagi. Tanpa mencium tangan ibunya, tanpa pamit hangat, Dito berjalan keluar. Lara sudah lebih dulu masuk ke mobil. Nenek Rukmini mengikuti mereka sampai ke pagar, melambaikan tangan dengan semangat meski mobil mulai melaju menjauh. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa kabari ibu lagi. Mobil hitam itu menghilang di tikungan, meninggalkan debu yang berputar di udara. Nenek Rukmini berdiri cukup lama di depan pagar, memandangi jalan kosong dengan hati yang melompat-lompat bahagia. Akhirnya anaknya pulang. Akhirnya anaknya ingat padanya. Comblang mendekat, menggesekkan badannya ke kaki nenek. Nenek menunduk, tertawa kecil. Comblang, kamu lihat? Anak ibu pulang. Dia sayang ibu, Blang. Nenek kembali ke dalam rumah, wajahnya berseri-seri. Ia membersihkan gelas-gelas bekas minuman anaknya dengan hati-hati, seolah itu benda berharga. Ia simpan gelas itu di rak piring khusus, tidak akan dipakai untuk tamu lain. Gelas itu akan menjadi kenang-kenangan. Sepanjang sisa hari itu, Nenek Rukmini tidak bisa berhenti tersenyum. Ia menyanyi kecil saat memasak, tertawa kecil saat memberi makan comblang. Dalam tidurnya malam itu, ia bermimpi indah. Dito pulang, membawa istri dan cucu-cucu. Semua berkumpul di rumah tua itu dengan tawa riang. Ia tidak tahu, di balik kertas yang ia cap jempoli itu, bukan tersimpan bantuan untuknya, melainkan surat kuasa penuh untuk menjual tanah dan rumah yang ia tempati selama puluhan tahun. Ia tidak tahu, kunjungan anaknya itu bukan karena rindu, melainkan karena ulah Laras yang terus mendesak. Urus saja tanah ibumu itu. Rumah di kampung sudah tidak ada harganya, tapi tanahnya luas. Kita bisa jual, hasilnya buat DP apartemen. Yang nenek tahu hanyalah cinta buta seorang ibu pada anaknya. Cinta yang akan segera berbalik menjadi luka paling dalam hidupnya. 2 minggu berlalu sejak kunjungan Dito. 2 minggu nenek Rukmini hidup dalam antisipasi. Setiap kali mendengar suara mobil, ia segera berlari ke jendela. Setiap kali telepon umum di ujung gang berdering, ia bergegas ke sana, berharap itu panggilan dari anaknya. Namun tak ada kabar.
Tak ada panggilan, tak ada kunjungan. Hingga suatu sore, sebuah mobil pick-up putih berhenti di depan rumahnya. Nenek yang sedang menjemur anyaman di teras, mengangkat kepalanya. Dari mobil turun Dito, kali ini tanpa laras. Di belakang Dito, ada dua orang pria berpakaian preman yang langsung membuka bak belakang mobil, mengeluarkan beberapa kardus dan koper bekas. "Bu," sapa Dito datar, tanpa basa-basi. "Saya jemput Ibu." Nenek Rukmini tersenyum lebar. "Jemput? Mau dibawa kemana? Nah, ke rumahmu? Ibu mau tinggal denganmu?" Dito menggeleng. Wajahnya dingin, matanya menghindar. "Bukan, Bu. Saya sudah siapkan tempat yang lebih baik buat Ibu. Panti jompo di kota sebelah. Fasilitasnya bagus, ada perawat 24 jam. Ibu akan lebih terurus di sana." Senyum Nenek Rukmini perlahan memudar. "Pak, panti jompo? Maksudmu, Ibu akan tinggal di panti? Di rumah orang lain? Bukan denganmu, Nak?" Dito menghela napas panjang, jengah. "Bu, rumah ini sudah tidak aman lagi. Saya cek strukturnya rapuh. Rawan roboh. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama Ibu. Di panti, Ibu akan lebih nyaman. Ini semua demi Ibu." Nenek Rukmini meraih tangan anaknya. Wajahnya penuh kebingungan dan luka. "Tapi Nak, ini rumah Ibu. Rumah ini dibangun ayahmu dengan tangannya sendiri. Ibu lahir dan besar di sini. Ini rumah Ibu, satu-satunya yang Ibu punya. Ibu tidak mau pergi." Dito menarik tangannya kasar, membuat nenek terhuyung sedikit. "Ibu, rumah ini sudah tidak aman. Saya sudah bicara dengan pengembang, mereka akan membongkar kawasan ini. Ibu harus pindah. Ini suratnya." Dito mengeluarkan map coklat yang dulu pernah ia bawa. Ia menunjukkan halaman demi halaman, meski ia tahu ibunya tidak bisa membaca. "Lihat, Bu. Ibu sudah tanda tangan semua. Rumah dan tanah ini sekarang sudah jadi milik saya. Saya berhak memutuskan apa yang terbaik untuk Ibu dan untuk aset ini." Nenek Rukmini terpaku. Tangannya terkulai lemas. Matanya menerawang ke kertas-kertas itu, kecap jempolnya yang tertera di sana. Perlahan, tetes air mata jatuh membasahi pipi keriputnya. Jadi ini yang kamu maksud dengan bantuan? Ini bukan surat bantuan? Ini surat untuk mengambil rumah Ibu." Dito mengalihkan wajahnya. "Bu, jangan dramatis. Saya anak Ibu. Apapun milik Ibu, nantinya juga jadi milik saya. Tidak ada bedanya. Tapi Ibu masih hidup. Nak, Ibu masih di sini. Ini rumah Ibu, ini tempat Ibu." Suara nenek bergetar hebat. Dua pria di belakang Dito mulai bergerak. Mereka masuk ke dalam rumah tanpa permisi, mulai mengangkat barang-barang nenek, kasur tipisnya, baju-baju lusuhnya, panci dan wajan di dapur. "Hei, jangan ambil barang Ibu," teriak nenek, berusaha mengejar mereka, namun kakinya yang lemah membuatnya hampir terjatuh. Dito menahannya dengan kasar. "Bu, tenang. Barang-barang Ibu akan tetap dibawa. Ibu tidak perlu repot. Semua diurus." Comblang yang melihat kekacauan itu mulai gelisah. Kucing itu berlari ke sana kemari, mengeong keras, bulunya berdiri. Ketika salah satu pria mengangkat keranjang anyaman nenek, Comblang melompat dan mencakar tangan pria itu. "Aduh, kucing sialan!" Pria itu mengibas-ngibaskan tangannya. Comblang lari ke bawah kolong tempat tidur. Dito menghela napas. "Bu, kucing itu tidak boleh ikut. Panti tidak menerima hewan. Ibu harus meninggalkannya." Nenek Rukmini terisak. "Comblang? Tidak, Nak. Comblang sudah menemani Ibu bertahun-tahun. Dia anak Ibu juga. Dia keluargaku. Dia harus ikut." 5 menit kemudian, semua barang nenek sudah dimuat ke mobil pick-up. Hanya tinggal nenek yang masih berdiri di teras, menolak untuk beranjak. Tangannya meraih pagar, memegang erat besi-besi berkarat itu seolah itu nyawanya. Dito kehilangan kesabaran. Ia meraih lengan ibunya, menariknya paksa. "Bu, ayo. Saya tidak punya waktu banyak. Ini semua demi kebaikan Ibu sendiri." "Tidak, Nak. Ibu tidak mau. Jangan paksa Ibu. Ini rumah Ibu. Jangan ambil rumah Ibu." Nenek meronta, namun tenaganya tak sebanding. Di dalam rumah, Comblang melompat keluar dari kolong, berlari mengikuti nenek yang diseret menuju mobil. Kucing itu mengeong keras,
melompat-lompat di kaki nenek, seolah ikut meronta. Pria tadi mengangkat kakinya, siap menendang comblang. "Minggir, kucing!" "Jangan!" teriak nenek. "Jangan sakiti dia." Pria itu mengurungkan niatnya, tapi dengan cepat menangkap comblang dan melemparkannya ke halaman. Kucing itu jatuh dengan suara memekik, lalu berlari ke balik semak. Nenek Rukmini menjerit histeris. "Comblang! Comblang!" Namun tubuhnya sudah didorong masuk ke dalam mobil. Pintu mobil ditutup rapat. Dito masuk ke kursi kemudi, menstarter mesin. Nenek mengetuk-ngetuk kaca dari dalam, berteriak, "Comblang! Nak, tolong Comblang. Dia anak ibu juga." Namun mobil mulai bergerak. Dari jendela belakang, Nenek Rukmini melihat rumah kayunya semakin menjauh. Ia melihat pagar besi berkarat itu, pohon mangga di halaman, dan di bawahnya, seekor kucing belang tiga berdiri, menatap ke arah mobil yang membawa majikannya pergi. Mengeong pilu, ditinggal sendiri. Air mata Nenek Rukmini mengalir deras. Tangannya mengepal di dada, meremas kerudungnya yang basah. Di kursi depan, Dito diam membatu, kedua tangannya mencengkeram setir. Wajahnya tegang, tapi tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan karena tugas berat ini akhirnya selesai. Perjalanan menuju panti jompo ditempuh dalam keheningan yang menyiksa. Nenek terus menangis hingga matanya bengkak. Ia memandangi desa-desa yang lewat di luar jendela, sawah yang menghijau, bukit-bukit yang menjulang, namun tak satu pun mampu menghibur hatinya yang hancur berkeping-keping. Hari itu, Nenek Rukmini kehilangan rumahnya. Ia kehilangan kebunnya. Ia kehilangan sahabat satu-satunya, Comblang. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kepercayaan pada anak yang paling ia cintai. Anak yang 9 bulan ia kandung, yang ia lahirkan dengan rasa sakit, yang ia besarkan dengan cucuran keringat, yang selalu ia doakan setiap malam, kini membuangnya seperti sampah demi sepetak tanah dan rumah tua. Di panti jompo itu nanti, Nenek Rukmini akan belajar bahwa hidup masih panjang, bahwa masih ada kebaikan di dunia. Tapi luka di hari itu, luka karena dikhianati anak sendiri, akan selalu membekas, tersembunyi di sudut hati yang paling dalam, menunggu waktu untuk disembuhkan oleh keajaiban yang tak pernah ia duga. Panti Jompo Harapan Mulia terletak di pinggiran kota, dikelilingi tembok tinggi bercat putih. Bangunannya megah dengan arsitektur modern, taman yang rapi, dan lorong-lorong panjang yang dingin. Bagi orang luar, tempat ini tampak seperti hotel mewah untuk lansia. Namun bagi Nenek Rukmini, ini adalah penjara tanpa jeruji besi. Hari pertama di panti terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Seorang perawat muda bernama Siska mengantarnya ke kamar nomor 7 di lantai 2. Kamar berukuran 3x4 meter dengan satu ranjang besi, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke tembok panti sebelah. Spray putih dan bersih, tapi dingin, tidak seperti kasur kapuknya di rumah yang hangat dan wangi. Ini kamar ibu. Toilet di ujung lorong, makan 3 kali sehari di ruang makan utama. Ada kegiatan setiap pagi senam dan sore pengajian. Kalau butuh apa-apa, tekan bel di samping tempat tidur. Jelas Siska ramah, mencoba menghibur. Nenek Rukmini hanya diam. Matanya kosong menatap dinding putih. Tangan kirinya masih memegang erat satu-satunya benda yang diizinkan ia bawa dari rumah. Sebuah foto pernikahan Dito dan Laras dalam bingkai kayu murahan. Setelah Siska pergi, nenek duduk di tepi ranjang. Sepi. Sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada gemerisik daun pandan, tidak ada dengkuran halus comblang di pangkuannya. Hanya suara detak jarum jam di dinding yang berulang-ulang, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, meski rasanya hidupnya berhenti di hari itu. Malam harinya, nenek tidak bisa tidur. Spray dingin membuat tulang-tulangnya terasa ngilu. Ia merindukan kasur kapuknya yang sudah kempes di beberapa bagian, tapi hangat karena sudah puluhan tahun ditempatinya. Ia merindukan suara jangkrik di malam hari, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di sini, semua sunyi. Sunyi yang menyesakkan. Pagi harinya, nenek dipaksa bangun pukul 5 oleh suara bel keras yang menggema di seluruh lorong. Ia dimandikan oleh perawat lain yang bernama Yuni, dengan cara yang terburu-buru dan tanpa kehangatan. Tubuh tuanya digosok dengan waslap dingin, rambutnya disisir kasar, lalu dipakaikan baju seragam panti, daster abu-abu lusuh yang dipakai bergantian dengan penghuni lain. Saat sarapan di ruang makan, nenek duduk sendiri di pojok. Penghuni lain tampak sudah membentuk kelompok-kelompok sendiri. Beberapa wanita tua asyik mengobrol, beberapa pria tua asyik dengan koran masing-masing. Tidak ada yang menyapa nenek, dan nenek terlalu malu untuk memulai. Ia menatap nasi di piringnya.
nasi putih, sayur sop tanpa daging, dan sepotong tempe goreng. Di rumah, ia biasa makan sayur asem dengan ikan asin, atau lodeh dengan daun singkong dari kebun sendiri. Makanan ini terasa hambar, tak ada rasa, seperti hidupnya sekarang. Minggu pertama terasa berat. Setiap malam nenek menangis, menahan isak di balik bantal agar tidak terdengar penghuni lain. Ia merindukan rumahnya. Ia merindukan kebunnya. Ia merindukan comblang. Namun yang paling menyakitkan, ia merindukan anaknya. Berulang kali ia bertanya dalam hati, "Mengapa, Nak? Apa salah ibu sampai kamu tega begini?" Minggu kedua, kerinduan mulai berubah menjadi kegelisahan. Nenek mulai mondar-mandir di lorong panti, berharap melihat Dito datang menjenguk. Setiap kali pintu utama terbuka, ia menoleh dengan harap-harap cemas. Namun yang datang hanyalah keluarga penghuni lain, membawa oleh-oleh dan senyum hangat, lalu pergi lagi, meninggalkan nenek dengan kecemburuan yang perih. Minggu ketiga, kegelisahan berubah menjadi keputusasaan. Nenek berhenti menatap pintu. Ia mulai menarik diri, duduk di bangku taman sendirian, berjam-jam hanya memandangi langit. Perawat-perawat mulai membicarakannya di ruang istirahat. Nenek Rukmini itu murung terus, "Ya? Keluarganya belum ada yang jenguk." Siska menghela napas. Katanya anaknya yang antar dulu, laki-laki pakai mobil bagus. Tapi sampai sekarang tidak pernah datang lagi. Minggu keempat, Nenek Rukmini jatuh sakit. Demam tinggi disertai batuk-batuk. Tubuhnya yang sudah rentan makin lemah karena stres dan kurang niat makan. Ia terbaring di ranjang, hanya bisa memejamkan mata, menerawang ke masa lalu. Dalam demamnya, ia bermimpi. Ia melihat Dito kecil, umur 5 tahun, berlari-lari di halaman rumah mengejar kupu-kupu. Ia melihat dirinya sendiri, masih muda dan kuat, menjemur pakaian di tali jemuran sambil tersenyum. "Ibu, ibu, lihat! Dapat kupu-kupu!" teriak Dito kecil, memperlihatkan tangannya yang kosong. "Mananya?" tanya nenek dalam mimpi. Dito kecil tertawa. "Lepas, Bu. Tapi cantik, ya? Sayang kalau ditangkap." Nenek tersentak bangun. Air mata mengalir di pipinya. Di mana Dito kecil yang baik hati itu? Di mana anaknya yang dulu tidak tega menangkap kupu-kupu karena kasihan? Mengapa anak itu berubah menjadi pria dingin yang tega membuang ibunya sendiri? Pagi harinya, Siska membawakan bubur untuk nenek. "Nek, makan ya. Biar cepat sembuh. Nanti ada kegiatan baru, Bu. Ada bapak-bapak baru datang minggu lalu, pensiunan guru. Beliau baik, suka bercerita. Mungkin ibu mau kenalan." Nenek hanya diam. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu ia tidak bisa terus begini. Ia harus bertahan. Bukan untuk Dito, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk hidup yang masih harus dijalani. Untuk sesuatu yang mungkin masih menanti di depan sana, meski ia tak tahu apa. Hari itu, untuk pertama kalinya, Nenek Rukmini bangkit dari ranjang sakitnya. Ia berjalan pelan ke jendela, membukanya lebar-lebar. Udara pagi yang segar menerpa wajahnya. Di taman bawah, ia melihat seorang kakek tua dengan rambut putih tipis sedang membaca buku di bangku taman, sesekali menunduk menulis sesuatu di buku catatan kecil. Nenek menatap langit. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumahnya, ia merasa ada secercah harapan kecil yang tumbuh di hatinya. Mungkin hidup di sini tidak sepenuhnya buruk. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Mungkin ia belum waktunya menyerah. Ia menutup jendela, lalu berjalan ke lemari kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan bingkai foto Dito. Dipandanginya lama wajah anaknya, lalu diletakkannya kembali dengan hati-hati. "Nak," bisiknya, "ibu tetap sayang kamu. Tapi ibu harus hidup untuk diri ibu sendiri sekarang." Langkahnya tertatih menuju pintu. Ia akan ke ruang makan, sarapan, lalu ke taman untuk bertemu kakek tua yang duduk di bangku itu. Mungkin ia bisa punya teman bicara. Mungkin ia tidak akan merasa sendiri lagi. Di ruang makan, saat mengambil nasi, seorang kakek dengan kemeja batik lusuh menyapanya. "Selamat pagi, Ibu. Saya Sastro, baru seminggu di sini. Boleh duduk bersama?" Nenek Rukmini menoleh. Wajah kakek itu ramah, dengan senyum hangat yang sudah lama tidak ia lihat. Ia mengangguk pelan. "Boleh, Pak. Saya Rukmini." Mereka duduk bersama, memulai percakapan sederhana tentang makanan panti yang hambar, tentang cuaca pagi yang cerah, tentang anak-anak yang sibuk di kota. Sederhana, namun untuk pertama kalinya sejak tiba di panti,
Nenek Rukmini merasa sedikit lebih ringan. Malamnya, ia bisa tidur lebih nyenyak. Meski masih merindukan rumah dan comblang, meski luka di hati masih perih, namun ada secercah harapan baru. Di usianya yang renta, ia masih bisa menemukan kebaikan di tempat yang tak terduga. Ia masih bisa tersenyum. Ia masih bisa berharap. Minggu-minggu berikutnya menjadi babak baru dalam hidup Nenek Rukmini di Panti Jompo. Pertemuan singkat dengan Mbah Sastro di ruang makan berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Setiap pagi, setelah sarapan, mereka akan duduk bersama di bangku taman dekat pohon mangga. Mbah Sastro membawa buku-buku tipis dan majalah bekas, sementara Nenek Rukmini membawa anyaman yang mulai ia rintis lagi dari daun-daun kering yang ia kumpulkan di sekitar panti. Mbah Sastro, atau lengkapnya Sastro Wijono, adalah pensiunan guru sekolah dasar. Usianya 78 tahun, 2 tahun lebih muda dari Nenek Rukmini. Tubuhnya mulai membungkuk, rambutnya putih tipis hampir botak di bagian atas, namun matanya masih tajam dan penuh semangat. Ia dikirim ke panti oleh anak-anaknya yang sibuk di Jakarta, namun berbeda dengan Nenek Rukmini, ia sudah ikhlas dan menerima keadaan. Saya sudah bilang sama anak-anak, kalau sibuk ya tidak usah jenguk. Yang penting mereka bahagia, ujar Mbah Sastro suatu pagi sambil membuka buku lamanya. Hidup di sini juga tidak buruk-buruk amat. Makan teratur, ada teman ngobrol, listrik gratis. Nenek Rukmini tersenyum pahit. Saya masih sulit menerima, Pak. Anak saya yang buang saya ke sini biar bisa ambil rumah dan tanah saya. Rumah warisan almarhum suami. Mbah Sastro terdiam sejenak, lalu meletakkan bukunya. Sakit memang, Nek. Sakit sekali rasanya dikhianati oleh darah daging sendiri. Tapi saya percaya, semua ada hikmahnya. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk ibu di sini. Percakapan itu menjadi pintu pembuka. Sejak hari itu, Nenek Rukmini mulai bercerita. Ia bercerita tentang rumah tuanya di kampung, tentang kebun tanaman obat peninggalan suami, tentang anyaman tas yang menjadi sumber penghasilannya, tentang comblang, kucing kesayangan yang terpaksa ia tinggalkan. Mbah Sastro mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, sesekali bertanya detail dengan tulus. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik, mereka berteduh di gazebo tengah taman. Mbah Sastro membawa sebuah buku tulis tebal dan pensil 2B yang sudah diraut. Nek, saya ingin ibu belajar membaca, katanya tiba-tiba. Nenek Rukmini terkejut. Belajar membaca? Di usia saya begini, Pak? Mbah Sastro tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Nek. Saya guru selama 40 tahun. Murid-murid saya dari berbagai usia. Yang paling tua umur 60 tahun, belajar baca tulis biar bisa baca Al-Quran. Ibu masih muda dibanding beliau. Nenek Rukmini tertawa kecil. Saya buta huruf sejak kecil, Pak. Waktu muda harus bantu orang tua di sawah. Nikah muda, punya anak, sibuk cari nafkah. Tidak pernah sempat sekolah. Itulah kenapa sekarang waktunya, Nek. Biar ibu bisa baca sendiri surat-surat penting. Biar tidak ada lagi yang bisa tipu ibu. Kata-kata terakhir Mbah Sastro mengena di hati nenek. Ia ingat bagaimana Dito menipunya dengan surat bantuan, yang ternyata surat pengalihan hak milik. Andai ia bisa membaca saat itu, mungkin nasibnya tidak akan begini. Mungkin ia masih duduk di teras rumahnya, dengan comblang di pangkuan, menikmati sore yang tenang. Baik, Pak. Saya mau coba, kata nenek akhirnya. Maka dimulailah sekolah sore di gazebo panti. Setiap hari pukul 3, Mbah Sastro akan membawa buku dan alat tulis. Mereka duduk berhadapan. Mbah Sastro menjadi guru yang sabar, Nenek Rukmini menjadi murid yang tekun. Belajar membaca tidak mudah di usia 76 tahun. Ingatan mulai menurun, mata mulai kabur, tangan mulai bergetar. Namun Nenek Rukmini punya tekad baja. Ia ingin bisa membaca, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia masih berguna, masih bisa belajar, masih bisa tumbuh meski di penghujung usia. Mereka mulai dari yang paling dasar, mengenali huruf vokal A, I, U, E, O. Mbah Sastro menulis huruf-huruf besar di kertas, lalu mengajarkan nenek mengucapkannya. A seperti api, ujar Mbah Sastro. I seperti ibu. Nenek Rukmini mengikuti dengan tekun. Bibirnya bergerak-gerak menirukan. Setiap minggu, mereka naik level. Dari vokal ke konsonan, dari suku kata ke kata, dari kata ke kalimat pendek. Nenek Rukmini belajar dengan giat. Di sela-sela kegiatan panti, ia akan mengulang-ulang pelajaran. Saat antre makan,
ia mengeja huruf di papan pengumuman. Saat di kamar, ia membaca buku anak-anak bergambar yang dipinjamkan Mbah Sastro dari perpustakaan kecil panti. Perawat-perawat mulai memperhatikan perubahan pada Nenek Rukmini. Yang tadinya murung dan pendiam, kini mulai tersenyum dan menyapa. Matanya yang sayu kini mulai berbinar lagi. Tubuhnya yang lemah mulai tampak lebih bertenaga. "Ibu Rukmini, ada angin apa kok semangat banget sekarang?" tanya Siska suatu pagi saat memandikan Nenek. Nenek tersenyum lebar, memperlihatkan gusinya yang ompong. "Saya sekolah, Mbak. Belajar baca sama Mbah Sastro. Sekarang saya sudah bisa baca kata, PAPAN, papan, BUKU, buku." Siska tertawa senang. "Wah, hebat dong, Nek. Nanti kalau sudah lancar, Ibu bisa baca buku cerita." Di taman sore itu, setelah pelajaran membaca selesai, Mbah Sastro membantu Nenek Rukmini membereskan barang-barangnya. Nenek membawa tas anyaman yang ia buat sendiri, tempat ia menyimpan barang-barang berharganya. "Nek, tas ini Ibu yang bikin? Bagus sekali," puji Mbah Sastro sambil mengamati anyaman yang rapi. Nenek mengangguk bangga. "Iya, Pak. Saya bisa nyari uang sendiri dari anyaman. Dulu di kampung, tas-tas ini saya titip jual di warung tetangga." Tiba-tiba, saat mengangkat tas itu, ada bunyi benda keras terbentur. "Itu apa, Nek?" tanya Mbah Sastro. Nenek mengerutkan kening. Ia membuka tasnya, mengeluarkan kain lep yang membungkus sesuatu. Di dalamnya, ada sebuah kantong plastik hitam yang dilipat berlapis-lapis. Dengan hati-hati, Nenek membuka plastik itu, memperlihatkan isinya. Sebuah map coklat tua dan sebuah buku catatan kecil bersampul lusuh. "Ini punya almarhum suami saya, Pak. Dulu sebelum meninggal, beliau titipkan ini. Katanya simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Tapi saya tidak pernah berani buka, karena tidak bisa baca. Saya hanya simpan saja." Mbah Sastro menatap map dan buku itu dengan rasa ingin tahu. "Nek, boleh saya lihat?" Nenek mengangguk. Mbah Sastro membuka map coklat itu dengan hati-hati. Isinya beberapa lembar kertas kuno yang sudah menguning, tapi masih utuh. Ada surat-surat berbahasa Indonesia dan beberapa lembar lagi berbahasa Belanda. Ada stempel-stempel resmi di sana-sini. Mbah Sastro membacanya dengan saksama, matanya membelalak semakin lebar. Nek Rukmini, suaranya bergetar. "Kenapa, Pak? Ada apa?" Mbah Sastro mengangkat wajahnya, menatap Nenek dengan takjub. Ini dokumen penting, Nek. Surat-surat tanah, sertifikat tanaman langka, dan yang ini izin konservasi dari zaman Belanda untuk kebun tanaman obat milik almarhum suami Ibu." Nenek Rukmini bingung. "Maksudnya, Pak?" Mbah Sastro membuka buku catatan kecil itu. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tangan rapi, nama-nama tanaman dalam bahasa Latin dan Indonesia, deskripsi, serta catatan perawatan. Di halaman terakhir, ada daftar tanaman langka yang dikoleksi almarhum suami Nenek. "Nek, di kebun Ibu dulu, ada tanaman-tanaman langka. Anggrek hitam, beberapa jenis ginseng asli Indonesia, dan yang ini tanaman yang katanya sudah punah. Nilainya, Nek, nilainya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Mungkin lebih." Nenek Rukmini terpaku. Tangannya gemetar memegang map itu. Jadi selama ini, di kebun saya, ada harta karun? Lebih berharga dari tanah." Mbah Sastro mengangguk mantap. "Bukan lebih berharga dari tanah, Nek. Jauh lebih berharga. Tanah itu hanya tanah, nilainya tetap. Tapi tanaman-tanaman langka ini, nilainya bisa terus naik. Apalagi dengan dokumen-dokumen ini, Ibu punya hak penuh atas plasma nutfah itu. Ini warisan tak ternilai dari suami Ibu." Nenek Rukmini menatap map di tangannya. Selama ini ia menyimpan benda itu tanpa tahu isinya. Ia mengira itu hanya surat-surat lama tidak berguna. Ternyata, di balik ketidaktahuannya, tersembunyi harta yang nilainya berkali-kali lipat dari rumah dan tanah yang dirampas Dito. Air mata Nenek mulai mengalir. Bukan karena senang, bukan karena marah, tapi karena haru. Almarhum suaminya, bahkan setelah berpuluh tahun meninggal, masih meninggalkan sesuatu untuknya. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Mbah Sastro meraih tangan Nenek dengan lembut. "Nek, Ibu tahu tidak apa artinya ini?" Nenek menggeleng lemah. "Ini artinya, Ibu punya kekuatan sekarang. Ibu bisa mengambil kembali apa yang menjadi hak Ibu. Ibu bisa membuat anak Ibu itu menyesal."
Nenek Rukmini menunduk lama. Pikirannya berkecamuk. Dito telah menipunya, mengkhianatinya, membuangnya. Sekarang, ia punya senjata untuk membalas. Ia bisa membuat Dito menangis, meratapi kebodohannya karena lebih memilih tanah daripada ibunya. Ia bisa membuat hidup anak itu sengsara dengan gugatan hukum. Namun, di tengah gejolak itu, muncul suara lain di hatinya. Suara lembut yang selalu ada, yang tak pernah padam meski disakiti berkali-kali. Suara cinta seorang ibu pada anaknya. Nanti dulu, Pak, bisik nenek pelan. Saya harus pikirkan baik-baik. Mbah Sastro mengangguk paham. Tentu, Nek. Ini keputusan besar. Ambil waktu ibu. Saya akan bantu ibu memahami semua dokumen ini, tapi keputusan akhir ada di tangan ibu. Malam itu, Nenek Rukmini tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi map dan buku catatan itu. Di satu sisi, ia punya kesempatan untuk membalas. Di sisi lain, Dito tetaplah anaknya, darah dagingnya, buah hatinya yang pernah ia timang dengan penuh cinta. Ibu harus bagaimana, Pak? Bisiknya pada foto almarhum suami yang ia simpan di dompet. Anakmu jahat sama ibu, tapi ibu masih sayang dia. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berdesir lemah di luar jendela. Nenek Rukmini menghela napas panjang, lalu merebahkan tubuhnya. Keputusan besar menanti di depan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, hidup Dito, dan mungkin banyak orang lain. Ia hanya butuh waktu. Dan dalam sunyi malam yang panjang, ia mulai merenungkan apa arti keluarga, apa arti maaf, dan apa arti cinta sejati seorang ibu yang tak pernah padam, bahkan ketika dikhianati oleh anak yang paling dicintainya. Malam itu, Nenek Rukmini tidak bisa memejamkan mata. Map coklat tua dan buku catatan lusuh peninggalan suaminya tergeletak di atas meja kecil kamar panti, tepat di samping bingkai foto pernikahan Dito. Sinar lampu temara menerangi benda-benda itu, seolah menyoroti persimpangan hidup yang kini dihadapinya. Pagi harinya, Nenek langsung mencari Mbah Sastro. Mereka duduk di gazebo taman seperti biasa, namun suasana hati Nenek berbeda. Ada kegelisahan yang tampak dari raut wajahnya. Pak Sastro, saya sudah pikirkan semalaman. Tolong jelaskan lebih detail apa isi dokumen ini, pinta Nenek dengan suara bergetar. Mbah Sastro mengangguk. Dengan sabar, ia membuka map itu dan mulai menjelaskan satu persatu. Ini surat tanah, Nek. Bukan tanah rumah ibu yang sekarang, tapi tanah di belakangnya, yang selama ini ibu kira milik pemerintah. Ternyata ini tanah hibah dari bupati zaman dulu untuk suami ibu, seluas 1000 meter persegi. Nenek terperanjat. Tanah di belakang? Yang ada kebun pisang dan ilalang itu. Iya, Nek. Itu milik ibu sepenuhnya. Dan ini, yang paling penting, Mbah Sastro membuka lembaran berikutnya. Ini sertifikat koleksi plasma nutfah. Suami ibu mendaftarkan kebun tanaman obatnya sebagai cagar budaya hayati yang dilindungi. Artinya, semua tanaman langka di kebun itu, termasuk yang sudah ibu rawat puluhan tahun, secara hukum milik ibu dan tidak bisa dipindah tangankan tanpa izin ibu. Nenek Rukmini tertegun. Jadi, tanaman-tanaman saya itu dilindungi negara? Bukan hanya dilindungi, Nek. Ini aset ilmiah. Lembaga penelitian pasti akan memburunya. Dan yang ini, Mbah Sastro membuka buku catatan kecil. Ini daftar lengkap tanaman beserta nilai ilmiahnya. Ada anggrek hitam yang katanya hanya tumbuh di hutan Kalimantan, tapi suami ibu berhasil membudidayakannya di kebun. Ada pula beberapa jenis ginseng langka yang katanya sudah punah di alam liar. Mbah Sastro berhenti sejenak, lalu menambahkan, Nek, kalau dokumen ini sampai ke tangan lembaga konservasi atau universitas, mereka akan menawarkan kerjasama. Ibu bisa mendapatkan royalti dari setiap penelitian, setiap pengembangan bibit, bahkan mungkin bisa membuka kebun raya mini. Nilainya, Nek, bisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Udara terasa membeku. Nenek Rukmini menatap dokumen-dokumen itu dengan pandangan kosong. Di tangannya, tergenggam masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Harta karun yang selama ini ia pijaki setiap hari, ia sirami, ia rawat dengan tangannya sendiri, tanpa pernah tahu nilainya. Saya tidak menyangka, Pak. Suami saya dulu memang suka mengoleksi tanaman. Setiap pulang dari perjalanan, selalu bawa bibit baru. Saya hanya merawatnya karena itu pesan beliau. Tidak pernah tahu kalau itu berharga. Mbah Sastro tersenyum. Itulah hebatnya almarhum suami ibu. Beliau tidak mewariskan harta yang fana, tapi warisan ilmu dan kelestarian alam. Dan beliau percayakan itu pada ibu,
karena beliau tahu ibu akan menjaganya dengan baik. Air mata nenek menetes. Ia ingat pesan terakhir suaminya sebelum menghembuskan napas terakhir. Rukmini, jaga kebun ini baik-baik. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti mengapa ini penting. Saat itu ia mengira suaminya hanya berbicara tentang tanaman obat untuk pengobatan warga kampung. Tak pernah terbayang makna yang jauh lebih besar. Nek, sekarang ibu punya pilihan, kata Mbah Sastro hati-hati. Dengan dokumen ini, ibu bisa menggugat anak ibu. Tanah rumah yang dijualnya itu sebenarnya tidak sepenuhnya miliknya, karena ada kaitan dengan kebun konservasi ini. Bisa jadi, jual belinya batal demi hukum. Nenek diam membisu. Atau ibu bisa memanfaatkan ini untuk diri ibu sendiri. Keluar dari panti, hidup layak, punya uang untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Ibu berhak atas itu. Nenek mengangkat wajahnya. Matanya sembab, namun ada keteduhan di sana. Dan Dito, Pak, apa yang akan terjadi padanya? Mbah Sastro menghela napas. Itulah pertanyaan yang ia tunggu-tunggu. Pertanyaan yang membuktikan bahwa meski telah dikhianati, hati nenek Rukmini masih menyimpan cinta. Secara hukum, Nek, anak ibu bisa terancam. Bisa dituntut penipuan, penggelapan, banyak pasal. Tapi sekali lagi, itu terserah ibu. Nenek menunduk lama. Jari-jarinya yang keriput mengusap lembar demi lembar dokumen itu, seolah meraba sejarah hidupnya. Puluhan tahun ia hidup sederhana, bahagia dengan apa adanya. Kini, di ujung usia, Tuhan memberinya kekuatan besar. Kekuatan untuk membalas atau memaafkan. Mbah Sastro membiarkan nenek dalam keheningannya. Ia tahu, keputusan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Perlu waktu, perlu perenungan, perlu kedewasaan hati yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah melalui banyak ujian hidup. Matahari mulai condong ke barat. Sore merambat pelan. Nenek Rukmini akhirnya mengangkat wajahnya. Ada senyum tipis di bibirnya. Pak Sastro, saya ingin ibu mengerti sesuatu, katanya lirih. 10 bulan saya mengandung Dito. Saya rasakan tendangan pertamanya di dalam perut. Saya terjaga semalaman saat dia demam. Saya jahit sendiri baju sekolahnya karena tidak punya uang beli. Saya potong rambut saya dan jual ke tetangga biar bisa bayar uang pendaftaran SMP-nya. Nenek berhenti, menelan ludah. Dia anak saya, Pak. Satu-satunya. Darah daging saya. Melihat dia susah, saya ikut susah. Melihat dia sakit, saya ikut sakit. Melihat dia bahagia, saya ikut bahagia. Tapi dia sudah menyakiti ibu, Nek. Sangat menyakitkan. Iya, Pak. Sakit sekali. Tapi sakit itu tidak bisa menyembuhkan luka. Membalas sakit dengan sakit hanya akan menambah sakit. Saya sudah tua, Pak. Waktu saya tidak banyak. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan dendam dan kebencian. Mbah Sastro terharu. Ia meraih tangan nenek, menggenggamnya hangat. Nek, hati ibu benar-benar luas. Saya salut. Nenek tersenyum getir. Bukan luas, Pak. Saya hanya masih ibunya. Saya tidak bisa berhenti jadi ibunya, meski dia sudah berhenti jadi anak saya. Malam itu, Nenek Rukmini mengambil keputusan besar. Bukan keputusan yang didikte oleh logika atau keadilan hukum, tapi keputusan yang lahir dari kedalaman hati seorang ibu. Keputusan yang akan mengubah segalanya, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Dito, anak yang pernah sangat ia cintai dan masih ia cintai hingga detik ini. 3 hari berlalu sejak Nenek Rukmini mengetahui rahasia besar di balik dokumen peninggalan suaminya. 3 hari ia bergulat dengan pikirannya sendiri, mempertimbangkan setiap kemungkinan, menimbang setiap risiko. Dan pada hari keempat, di bawah pohon mangga di Taman Panti, ia menyampaikan keputusannya pada Mbah Sastro. Pak, saya sudah bulat, kata nenek dengan suara mantap, meski matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan menggugat Dito. Saya tidak akan mengambil kembali tanah itu. Mbah Sastro menghela napas panjang. Ia sudah menduga keputusan ini, namun tetap saja mendengarnya langsung membuat hatinya terenyuh. Nek, ibu yakin? Ini bukan keputusan kecil. Saya yakin, Pak. Tapi saya juga tidak akan diam saja. Nenek membuka map itu, menunjuk lembar-lembar dokumen. Saya ingin kebun saya tetap ada. Bukan untuk saya, tapi untuk semua orang. Dulu suami saya merawat tanaman-tanaman itu karena cintanya pada alam. Saya ingin cinta itu terus hidup.
Mbah Sastro mengerutkan kening. Maksud ibu? Saya ingin kebun itu dijadikan cagar alam, Pak. Tempat penelitian, tempat belajar anak-anak sekolah. Saya tidak butuh uang dari sana. Yang saya butuhkan, tanaman-tanaman itu tetap hidup dan berguna untuk banyak orang. Mbah Sastro terdiam. Ide itu cemerlang, tapi juga rumit. Itu bisa diurus, Nek. Tapi butuh proses. Kita perlu menghubungi dinas terkait, universitas, mungkin juga lembaga konservasi. Dan yang paling penting, status tanah itu saat ini sedang bermasalah karena sudah dijual. Nenek mengangguk paham. Saya tahu, Pak. Itu sebabnya saya perlu bantuan Bapak. Saya buta hukum, buta aturan. Tapi saya percaya Bapak bisa membantu mengarahkan. Mbah Sastro tersenyum. Tentu, Nek. Saya akan bantu semampu saya. Saya punya kenalan mantan murid yang sekarang jadi dosen di Fakultas Pertanian. Mungkin beliau bisa membantu. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa yang sibuk bagi Nenek Rukmini dan Mbah Sastro. Mereka mulai menyusun rencana, menulis surat, menghubungi berbagai pihak. Nenek belajar banyak hal baru, tentang birokrasi, tentang konservasi, tentang pentingnya plasma nutfah bagi ketahanan pangan bangsa. Pengetahuannya yang buta huruf mulai terisi oleh istilah-istilah ilmiah yang dijelaskan Mbah Sastro dengan sabar. Suatu sore, seorang pria parubaya berkacamata datang berkunjung ke panti. Ia adalah Profesor Herman, mantan murid Mbah Sastro yang kini menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Negeri. Setelah mendengar penjelasan Nenek dan melihat dokumen-dokumen yang ada, Profesor Herman takjub. Nek, ini luar biasa. Tanaman-tanaman ini adalah harta karun nasional. Saya sendiri selama puluhan tahun mencari anggrek hitam untuk penelitian, dan ternyata ada di kebun ibu, serunya antusias. Nenek tersenyum malu. Saya hanya merawatnya, Profesor tidak tahu kalau itu penting. Penting sekali, Nek. Mari kita urus bersama. Saya bisa bantu menghubungkan ibu dengan dinas kehutanan dan lembaga konservasi. Kita akan wujudkan keinginan ibu menjadikan kebun ini sebagai cagar alam edukasi. Proses pengurusan tidak mudah. Ada banyak dokumen yang harus dilengkapi, banyak izin yang harus diurus, banyak pihak yang harus diajak bicara. Namun Nenek Rukmini menjalaninya dengan sabar. Ia sudah melalui hidup yang jauh lebih sulit dari ini. Beberapa urusan birokrasi tidak akan menyurutkan tekadnya. Yang paling mengharukan, ketika petugas dari Dinas Kehutanan datang ke panti untuk wawancara, Nenek Rukmini menolak tawaran kompensasi uang yang cukup besar. Saya tidak butuh uang itu, Pak, katanya tegas. Saya hanya ingin kebun saya tetap ada dan bermanfaat. Saya sudah hidup sederhana puluhan tahun dan bahagia. Uang sebanyak apapun tidak akan menambah kebahagiaan saya. Petugas itu terperangah. Biasanya, orang berebut kompensasi, tapi nenek ini malah menolak. Ibu yakin? Ini hak ibu, loh. Saya yakin, Pak. Tapi kalau Bapak memang ingin memberi, berikan saja untuk biaya operasional kebun nanti. Untuk beli pupuk, bayar petugas, atau buat program pendidikan anak-anak. Saya tidak ambil 1 rupiah pun. Mbah Sastro yang mendampingi nenek saat itu hanya bisa tersenyum bangga. Inilah Nenek Rukmini yang ia kenal. Sederhana, tulus, dan lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Di kamarnya yang sempit di panti jompo, Nenek Rukmini sering memandangi foto Dito. Kadang ia menangis, kadang ia tersenyum. Ia merindukan anaknya, meski tahu anaknya mungkin tidak merindukannya. Tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Ya Allah, tunjuki Dito jalan yang benar. Lembutkan hatinya. Sadarkan dia sebelum semuanya terlambat. Ia tidak tahu, doa-doanya sedang didengar. Bahwa di kota, Dito dan Laras mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka. Uang hasil penjualan tanah yang mereka kira banyak, ternyata cepat habis untuk gaya hidup mewah. Apartemen yang mereka beli dengan cicilan besar mulai terasa berat. Pertengkaran demi pertengkaran mulai sering terjadi di rumah tangga mereka. Dan ketika berita tentang penemuan tanaman langka di kampung halaman mulai tersebar, Dito dan Laras tercengang. Mereka tidak menyangka, harta sebenarnya justru ada di kebun belakang rumah yang mereka anggap tak berharga. Kebun yang mereka jual bersama tanahnya kepada pengembang. Dito mulai gelisah. Ia mencari tahu lebih jauh, dan terkejut saat mengetahui bahwa ibunya, Nenek Rukmini, ternyata yang menginisiasi semua ini. Ibunya yang ia buang ke panti, kini justru menjadi pusat perhatian para ilmuwan dan pejabat. Laras mulai cemas. Mas,
Sepertinya kita salah langkah. Tanah yang kita jual itu ternyata menyimpan harta karun. Mungkin kita harus. Harus apa? Menemui ibu, potong Dito getir. Setelah apa yang kita lakukan, masa iya kita bisa nemuin ibu lagi? Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, Dito mulai dilanda penyesalan. Ia mulai membayangkan masa kecilnya, saat ibunya selalu ada untuknya. Saat ibunya bangun malam hanya untuk mengipasi dia yang demam. Saat ibunya menangis haru di acara kelulusannya. Semua kenangan itu kini menghantuinya. Laras menggenggam tangan suaminya. Mas, kita harus perbaiki ini. Sebelum semuanya benar-benar terlambat. Aku ikut, Mas. Kita temui ibu minta maaf. Dito menunduk. Air mata pria dewasa itu akhirnya tumpah. Ia menyesal. Sangat menyesal. Tapi apakah penyesalan datangnya tidak terlambat? Apakah ibunya masih mau menerimanya setelah semua yang ia perbuat? Berita tentang cagar alam warisan nenek Rukmini menyebar cepat. Surat kabar lokal memuatnya. Stasiun televisi daerah datang meliput. Bahkan seorang reporter dari ibu kota tertarik untuk membuat artikel panjang. Nenek Rukmini yang selama ini tak dikenal, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Para ilmuwan berdatangan ke kampung halaman nenek, atau lebih tepatnya ke kebun yang dulu ia rawat. Mereka takjub menemukan spesies-spesies yang selama ini dianggap punah, atau hanya tumbuh di tempat tertentu. Anggrek hitam yang katanya hanya ada di Kalimantan, ternyata tumbuh subur di kebun kecil di kampung Jawa. Ginseng Sumatera yang langka, berjejer rapi di pot-pot bekas kaleng biskuit. Profesor Herman yang menjadi koordinator tim peneliti, terus berkonsultasi dengan nenek Rukmini. Setiap ada temuan baru, ia akan menelepon panti dan meminta nenek berbicara melalui telepon. Nenek yang awalnya canggung, akhirnya terbiasa juga. Ia belajar menjelaskan cara merawat tanaman-tanaman itu, dari kebiasaan suaminya dulu yang ia saksikan setiap hari. Suatu sore, panti jompo mendapat tamu tak terduga. Sebuah mobil mewah berhenti di halaman, dan dari dalam turun Dito bersama Laras. Mereka berpakaian rapi, wajah mereka tegang, tangan mereka gemetar. Siska, perawat yang menjaga resepsionis, mengangkat alis. Ada yang bisa dibantu. Saya Dito. Anak dari nenek Rukmini. Saya ingin bertemu ibu saya, katanya terbata. Siska memandang mereka dengan tatapan tajam. Ia sudah mendengar cerita nenek Rukmini dari perawat lain. Ia tahu bagaimana nenek dibuang ke sini oleh anak kandungnya sendiri. Tunggu sebentar, katanya dingin, lalu berjalan ke kamar nenek. Nenek Rukmini sedang duduk di kursi dekat jendela, merajut tas anyaman dari daun pandan kering yang dikirim Mbah Sastro dari luar. Comblang tentu tidak ada, tapi ia mulai membuat anyaman kecil-kecilan untuk mengisi waktu. Nek, ada tamu, kata Siska ragu. Anak ibu datang. Yang namanya Dito. Tangan nenek berhenti. Jari-jarinya yang memegang daun pandan mengejang sesaat. Wajahnya tidak berubah, namun dadanya naik turun cepat. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Suruh dia masuk, Mbak. Siska ragu. Nek, ibu yakin? Kalau ibu tidak mau, saya bisa suruh mereka pergi. Nenek tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mbak. Cepat atau lambat, pertemuan ini pasti terjadi. Biar cepat selesai. Dito dan Laras masuk dengan langkah gontai. Begitu melihat ibunya yang duduk di kursi dekat jendela, tubuh kurus dengan daster abu-abu panti, rambut putih tipis yang disanggul sederhana, Dito langsung berlutut. Air matanya tumpah. Ibu, maafkan saya. Saya mohon, maafkan saya. Laras ikut berlutut di samping suaminya, menunduk dalam. Nenek Rukmini memandangi mereka lama. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian. Hanya kesedihan yang dalam terpancar dari matanya yang mulai sayu. Bangun, nak. Jangan berlutut. Ibu tidak pantas disembah. Hanya Allah yang pantas disembah. Dito menggeleng keras. Tidak, Bu. Saya tidak akan bangun sebelum ibu memaafkan saya. Saya tahu saya sudah berbuat jahat. Saya buang ibu, saya tipu ibu, saya ambil rumah ibu. Saya anak durhaka, Bu. Nenek menghela napas. Dito, bangun. Duduklah di kursi. Ibu tidak bisa bicara dengan kamu yang berlutut seperti itu. Dito dan Laras akhirnya bangkit, duduk di kursi yang disodorkan Siska. Siska sendiri memilih berdiri di dekat pintu, siap sedia jika nenek butuh bantuan. Suasana hening cukup lama.
Nenek Rukmini menatap anaknya, anak yang pernah ia gendong, ia susui, ia besarkan dengan susah payah. Kini anak itu duduk di hadapannya dengan wajah basah air mata, memohon ampun. Ibu sudah lama memaafkanmu, nak, kata nenek akhirnya. Suaranya lembut, seperti biasa. Sejak hari pertama ibu di sini, ibu sudah maafkan kamu. Ibu tidak bisa tidur kalau hati ibu masih menyimpan dendam pada anak ibu sendiri. Dito terisak. Bu, saya malu. Saya sangat malu. Tapi nak, lanjut nenek, nada suaranya berubah sedikit tegas. Memaafkan tidak berarti semuanya kembali seperti dulu. Kamu sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Laras yang sejak tadi diam, akhirnya buka suara. Bu, kami sadar. Kami akan pertanggungjawabkan semuanya. Kami akan kembalikan rumah ibu. Kami akan. Nenek menggeleng. Tidak usah, Enduk. Rumah itu sudah tidak bisa dikembalikan. Sudah dijual, sudah jadi milik orang lain. Lagi pula, ibu tidak butuh rumah itu lagi. Dito dan Laras terkejut. Tapi Bu, semua berita tentang kebun, tentang tanaman langka itu kan milik ibu. Iya, itu milik ibu. Dan ibu sudah putuskan, kebun itu akan jadi cagar alam. Milik semua orang. Ibu tidak mengambil uang sepeser pun dari sana. Dito terpana. Ibunya melepaskan harta yang nilainya miliaran? Demi apa? Seolah membaca pikiran anaknya, nenek tersenyum. Nak, ibu sudah tua. Ibu tidak butuh harta. Ibu hanya ingin punya ketenangan hati. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Percakapan itu berlangsung cukup lama. Nenek Rukmini menjelaskan keputusannya dengan sabar. Dito dan Laras hanya bisa mendengar dengan perasaan campur aduk, malu, kagum, dan sangat menyesal. Saat akan pulang, Dito meraih tangan ibunya. Bu, saya janji. Saya akan berubah. Saya akan jadi anak yang berbakti. Saya akan rutin jenguk ibu. Saya mohon ibu beri saya kesempatan. Nenek menggenggam tangan anaknya. Hangat. Sehangat dulu saat Dito masih kecil dan ia genggam tangannya saat menyeberang jalan. Ibu selalu kasih kamu kesempatan, nak. Sejak kamu lahir sampai sekarang. Sekarang, beri dirimu sendiri kesempatan untuk berubah. Dan jangan lupa, minta maaf sama Allah. Karena dosa kepada orang tua, urusannya panjang. Dito menangis lagi. Laras menangis di sampingnya. Mereka pamit dengan hati hancur, namun juga ada secercah harapan. Mungkin belum terlambat. Mungkin mereka masih bisa memperbaiki semuanya. Di luar, Mbah Sastro yang sedari tadi mengamati dari kejauhan, mendekati nenek. Nek, ibu baik-baik saja. Nenek mengangguk, menyeka sudut matanya yang basah. Saya baik, Pak. Lega rasanya. Akhirnya dia datang. Akhirnya dia minta maaf. Mbah Sastro tersenyum. Ibu memang luar biasa. Hati ibu seluas samudra. Nenek tertawa kecil. Ah, bapak ini. Saya hanya ibu biasa yang tidak bisa berhenti menyayangi anaknya, meski anaknya sudah menyakiti saya. Di luar, mobil Dito melaju perlahan meninggalkan panti. Di dalam mobil, Dito menangis sepanjang jalan. Tangis penyesalan yang tak terbendung. Laras memegang tangannya erat. Mereka berdua tahu, perjalanan panjang masih menanti. Perjalanan untuk membuktikan bahwa penyesalan mereka tulus, bahwa mereka benar-benar ingin berubah. Minggu-minggu setelah pertemuan itu menjadi masa penyesuaian bagi semua pihak. Dito menepati janjinya. Ia datang menjenguk ibunya setiap akhir pekan. Awalnya canggung, kikuk, seperti orang asing yang mencoba merangkai kembali hubungan yang sudah putus. Tapi nenek Rukmini menerimanya dengan lapang dada, tanpa pernah mengungkit masa lalu. Suatu minggu, Dito datang membawa oleh-oleh kesukaan ibunya, dodol Garut dan jenang merah. Ia duduk di kursi dekat jendela, menemani ibunya merajut. Laras ikut serta, meski masih tampak canggung, tapi mulai mau membantu membereskan benang dan daun anyaman. Bu, saya mau tanya, Dito membuka percakapan dengan ragu. Apa ibu benar-benar sudah ikhlas? Masa lalu kita? Tanah itu, rumah itu. Ibu tidak menyesal. Nenek Rukmini menghentikan rajutannya. Ia menatap anaknya dengan pandangan teduh. Nak, dengar baik-baik. Ibu sudah memaafkanmu. Tapi ibu ingin kamu mengerti perbedaan antara memaafkan dan melupakan. Dito mengerutkan kening. Maksud ibu? Aku memaafkanmu karena aku ibumu.
Karena aku tidak ingin membawa dendam sampai liang lahat. Tapi aku tidak melupakan apa yang terjadi. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri, dipisahkan dari comblang, dibuang ke panti seperti sampah. Laras menunduk dalam. Kata-kata nenek seperti pisau yang menikam ulang hati nuraninya. Tapi aku bersyukur, dari semua itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar baca tulis dari Mbah Sastro. Aku menemukan dokumen peninggalan suamiku. Aku bisa mewujudkan cita-citanya menjadikan kebun sebagai cagar alam. Tanpa kejadian pahit itu, mungkin aku akan mati sebagai nenek buta huruf di kampung. Tidak pernah tahu kalau kebunku sebenarnya harta karun. Nenek tersenyum. Jadi lihat, nah, Allah punya rencana indah di balik setiap kejadian pahit. Dito terharu. Ia meraih tangan ibunya, menciumnya. Bu, saya berjanji. Mulai sekarang, saya akan jaga ibu. Saya akan jadi anak yang berbakti. Nenek mengelus kepala anaknya, seperti dulu saat Dito masih kecil. Ibu percaya kamu, nak. Tapi ingat, kepercayaan itu harus dibangun ulang dari nol. Butuh waktu, butuh bukti, bukan hanya janji. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan membaik. Dito rajin datang, membawa kebutuhan ibunya, memastikan perawatan ibunya di panti optimal. Ia bahkan meminta maaf pada Mbah Sastro dan berterima kasih karena telah menemani ibunya. Namun, ada satu permintaan Dito yang tidak bisa dipenuhi Nenek Rukmini. Bu, bagaimana kalau ibu pindah ke rumah kontrakan dekat tempat kami? Saya bisa lebih sering jenguk, bisa antar ibu jalan-jalan, usul Dito suatu hari. Nenek menggeleng lembut. Tidak, nak. Ibu betah di sini. Di panti ini ibu punya teman, punya kegiatan. Mbah Sastro dan teman-teman yang lain sudah seperti keluarga. Ibu tidak mau meninggalkan mereka. Dito kecewa, tapi ia mengerti. Baik, Bu. Saya hormati keputusan ibu. Yang penting ibu bahagia. Nenek tersenyum. Ibu bahagia, nak. Sangat bahagia. Sementara itu, kabar tentang cagar alam warisan Nenek Rukmini semakin meluas. Pejabat daerah datang berkunjung, memberikan penghargaan. Wartawan dari ibu kota meliput kisahnya. Nenek Rukmini menjadi inspirasi bagi banyak orang, tentang keteguhan, tentang cinta tanpa syarat, tentang memaafkan meski disakiti. Namun, nenek tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa hebat atau istimewa. Saya hanya nenek biasa, katanya saat diwawancarai televisi. Yang tidak bisa berhenti menyayangi anaknya, meski anaknya sudah menyakitinya. Dan yang bersyukur karena di akhir usia, Allah masih memberi kesempatan untuk berguna bagi orang lain. Mbah Sastro yang duduk di sampingnya tersenyum bangga. Ia telah menyaksikan sendiri perjalanan Nenek Rukmini, dari wanita tua patah hati yang baru dibuang anaknya, menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Suatu sore, saat mereka duduk di gazebo seperti biasa, Nenek Rukmini tiba-tiba berkata, Pak Sastro, saya ingin minta tolong. Tentu, Nek. Apa itu? Saya ingin membuat surat wasiat. Bukan soal harta, karena saya tidak punya harta. Tapi soal pesan. Saya ingin, jika saya meninggal nanti, kebun itu tetap dikelola dengan baik. Saya ingin ada program untuk anak-anak kampung belajar tentang tanaman obat. Saya ingin nama suami saya diabadikan di sana sebagai pendiri. Mbah Sastro terharu. Nek, pikiran ibu mulia sekali. Saya akan bantu buatkan suratnya. Dan saya yakin, cita-cita ibu akan terwujud. Malam itu, Nenek Rukmini tidur dengan tenang. Hatinya damai. Ia telah memaafkan, ia telah berdamai dengan masa lalu, ia telah mewariskan sesuatu yang abadi. Apapun yang terjadi nanti, ia siap. 2 tahun berlalu sejak Nenek Rukmini menemukan dokumen peninggalan suaminya. 2 tahun yang penuh perubahan, keajaiban, dan pembelajaran. Kini, di usianya yang ke-78, Nenek Rukmini duduk di kursi roda, didorong pelan oleh Mbah Sastro di tengah kebun yang dulu ia rawat sendirian. Kebun itu telah berubah total. Bukan lagi ilalang dan tanaman liar. Kini berdiri sebuah bangunan kecil bernama Pusat Edukasi Tanaman Langka Rukmini Suami. Ada rumah kaca untuk anggrek hitam, ada laboratorium kecil untuk penelitian, ada jalur-jalur setapak untuk pengunjung, dan yang terpenting, ada papan-papan informasi yang menjelaskan setiap jenis tanaman dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Anak-anak sekolah berdatangan setiap minggu. Mereka belajar tentang keanekaragaman hayati, tentang pentingnya melestarikan tanaman langka, tentang sejarah nenek tua yang menyelamatkan warisan suaminya.
Nenek Rukmini sering diminta bercerita, dan dengan senang hati ia berbagi pengalaman, meski terkadang air matanya menetes saat mengingat masa-masa sulit. Di salah satu sudut kebun, ada bangku taman yang menghadap ke hamparan tanaman obat. Di bangku itu, terpampang plakat kecil, untuk Comblang, sahabat setia yang selalu setia menemani. Nenek Rukmini memang sengaja meminta dibuatkan kenangan untuk kucingnya. Ia tidak pernah tahu nasib Comblang setelah ia diusir. Tapi ia percaya, suatu hari mereka akan bertemu lagi, di tempat yang lebih baik. Dito dan Laras kini menjadi pengunjung tetap. Mereka datang setiap minggu, membantu merapikan kebun, menemani nenek bercerita pada pengunjung. Dito telah berhenti dari pekerjaan lamanya dan memutuskan untuk mengelola kebun ini bersama tim dari universitas. Laras, yang dulu sombong dan materialistis, kini berubah total. Ia rajin membantu para peneliti, belajar tentang tanaman, dan bahkan menjadi pemandu bagi anak-anak sekolah. "Bu, lihat itu," kata Dito suatu hari sambil menunjuk ke arah rombongan anak TK yang antusias mendengarkan penjelasan Laras. Laras sekarang berbeda. "Ya, Bu. Dulu ia paling malas kalau diajak ke kampung. Sekarang malah betah berjam-jam di sini." Nenek tersenyum. "Orang bisa berubah, Nak. Asal ada niat baik dan kesempatan. Kalian berdua sudah membuktikannya." Mbah Sastro yang setia menemani nenek, kini resmi menjadi bagian dari pengelola kebun. Ia mengajar kelas membaca dan menulis untuk anak-anak kampung di sela-sela kunjungan mereka. Baginya, ini adalah purna tugas yang sempurna, masih bisa mengajar, masih berguna, dan ditemani sahabat baik setiap hari. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Nenek Rukmini duduk sendiri di bangku taman. Tangannya memegang foto usang suaminya. "Pak, terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah meninggalkan warisan yang begitu berharga. Bukan tanamannya, tapi ilmunya. Ibu hanya merawat, tapi Bapak yang menanam. Sekarang, anak-anak bisa belajar dari kebun ini. Cita-cita Bapak terwujud." Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor kucing belang 3. Kurus, bulunya kusut, tapi matanya tajam menatap nenek. Kucing itu mendekat pelan, lalu menggesekkan badannya ke kaki kursi roda nenek. Nenek Rukmini tertegun. Ia menunduk, menatap kucing itu. Matanya berkaca-kaca. Comblang." Kucing itu mengeong pelan, seolah menjawab panggilan itu. Ia melompat ke pangkuan nenek, bergelung manja seperti dulu, seperti tak pernah berpisah. Nenek menangis haru. Tangannya yang bergetar mengelus bulu kucing itu, membersihkan kotoran yang menempel. "Comblang, kamu ingat ibu? Kamu masih hidup." Mbah Sastro yang kebetulan lewat, tertegun melihat pemandangan itu. "Nek, itu kucing ibu." Nenek mengangguk, tersedu-sedu. "Ini Comblang, Pak. Kucing saya. Yang tertinggal di rumah saat saya diusir dulu. Dia datang. Setelah 2 tahun. Berita tentang kembalinya Comblang menyebar cepat. Semua orang di kebun datang melihat. Dito dan Laras menangis melihat kucing kurus itu, membayangkan bagaimana ia bertahan hidup sendirian, mungkin mencari-cari majikannya yang hilang, dan akhirnya menemukan nenek di kebun yang dulu jadi rumah mereka. Sejak hari itu, Comblang resmi tinggal di kebun. Ia dapat tempat tidur empuk di kantor kecil nenek, makan teratur, dan perawatan dari dokter hewan yang datang berkala. Bulunya yang kusut mulai mengilap lagi, tubuhnya mulai berisi. Setiap hari ia setia menemani nenek, tidur di pangkuannya saat nenek duduk di bangku taman. 2 tahun kemudian, Nenek Rukmini berpulang dengan tenang. Ia meninggal dalam tidurnya, dengan Comblang meringkuk di sampingnya, dan senyum tipis di bibirnya. Mbah Sastro yang pertama menemukan, hanya bisa tersenyum getir. "Selamat jalan, Nek. Terima kasih untuk semuanya." Pemakaman nenek dihadiri ratusan orang. Pejabat, ilmuwan, wartawan, warga kampung, dan yang paling penting, anak-anak sekolah yang pernah belajar di kebunnya. Dito berpidato dengan air mata, meminta maaf sekali lagi di depan umum, dan berjanji akan meneruskan warisan ibunya. Laras kini menjadi direktur pusat edukasi itu. Dito menjadi manajer lapangan. Mereka bekerja keras, bukan untuk uang, tapi untuk menghormati memori ibu yang telah mengajarkan mereka arti cinta tanpa syarat, arti memaafkan, dan arti hidup yang bermakna. Di pintu masuk kebun, terpampang foto besar Nenek Rukmini sedang tersenyum, dengan Comblang di pangkuannya. Di bawahnya, tertulis kalimat yang pernah ia ucapkan pada Mbah Sastro, "Harta sejati bukanlah tanah atau uang, melainkan ketenangan hati, maaf yang tulus,
dan warisan kebaikan yang abadi. Comblang masih tinggal di kebun, dirawat oleh semua orang. Setiap sore, ia akan duduk di bangku taman yang menghadap ke hamparan tanaman obat, menatap ke kejauhan, seolah menunggu seseorang. Mungkin ia menunggu majikannya pulang. Mungkin ia tahu, Nenek Rukmini tidak pernah benar-benar pergi. Ia ada di setiap helai daun yang tumbuh, di setiap bunga yang mekar, di setiap anak kecil yang belajar dengan gembira di kebun yang ia cintai. Dan di suatu tempat yang lebih indah, Nenek Rukmini tersenyum. Ia telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Ia telah memaafkan, ia telah menginspirasi, ia telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Seorang nenek yang dibuang anak kandungnya, berakhir sebagai pahlawan bagi banyak orang. Sungguh, Allah memang maha membolak-balikan hati dan maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.